Iya, terima kasih Anda tetap menyaksikan Net Bali. Pagi ini masih bersama dengan Kapolda Bali, Bapak Irjen Pol Petrus Reinhard Golose. Baik, Bapak, kita lanjut sedikit Pak. Banyak sekali Pak kabar bahwa Polda Bali jajarannya datang ke berbagai tempat, datang ke berbagai stakeholders untuk sama-sama bekerja sama menjamin jalannya lancarnya pemilu 17 April nanti. Seperti apa Pak? Kenapa itu dianggap penting? Jadi begini, pertama saya melihat bahwa sebelumnya tingkat kurang berpartisipasi atau golput dari masyarakat Bali termasuk tinggi. Sehingga ini kan namanya pesta demokrasi. Pesta itu berasal dari kata fiesta. Fiesta itu bahasa Espanyola, bahasa Spanyol. Berarti kita harus bergembira. Iya. Kalau bergembira kan kita harus undang orang. Kami membantu sebenarnya, membantu pihak atau stakeholders yang merupakan rekan kita, sejawat kita KPU, karena saya terstruktur mempunyai anak buah dari tingkat provinsi sampai dengan di desa. Sehingga saya mengerahkan untuk imbauan, dan ini juga adalah instruksi. Jadi sebenarnya itu imbauan untuk masyarakat ikut pesta. Jadi kalau ikut pesta kan imbauan, undangan, dia mau hadir dengan enggak kan terserah mereka. Tetapi kalau tidak kita ingatkan, contohnya banyak sekali tempat. Contohnya misalnya di Bali ini, banyak pekerja hotel. Mereka berasal dari tempat yang lain. Sementara hasil keputusan MK, hasil juga dari KPU, itu mereka bisa, saya juga menghimbau kepada para owner, kemudian general manager daripada hotel untuk mengizinkan stafnya untuk datang pada waktu tanggal 17. Karena kan hotel nggak bisa dibilang libur. Mereka harus kerja sehingga bisa diatur waktu. Kedua, kita juga menghimbau kepada tokoh-tokoh adat, tokoh agama. Karena mungkin aja dia ada acara sembahyang dan sebagainya. Sehingga bisa masih meluangkan waktu. Berikutnya juga kita melakukan pendekatan termasuk di lembaga pemasyarakatan, termasuk di tempat-tempat tertentu yang jarang nelayan dan sebagainya, yang harus melaut dan sebagainya. Jadi hampir boleh dikatakan seluruh lapisan masyarakat. Terakhir saya kumpulkan lebih daripada 600 bendesa adat. Kita tahu secara struktural di Bali ini ada namanya desa pemerintahan yang dikelola oleh lurah, tetapi yang mempunyai peranan yang paling penting adalah bendesa adat. Saya mengumpulkan bersama-sama dengan Babin Kamtipmas, saya mengajak mereka untuk mensukseskan, dan itu tugas kami sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban. Itu dibolehkan oleh undang-undang. Jadi saya juga mengirimkan anggota kita ke seluruh rumah ibadah, tempat ibadah untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Protection dari isu-isu yang beredar di sosial media. Karena kita tahu bersama apa yang disebut dengan fire hose of falsehood ini amat sangat berbahaya. Yang orang sering sebut dengan hoax, tetapi itu adalah teorinya adalah fire hose of falsehood, menyemburkan berita-berita bohong, dan ini terjadi dan sukses pada waktu Presiden Putin mencaplok Crimea di Rusia dan kemenangan dari Donald Trump. Saya nggak mau bicara tentang masalah itu, tetapi harus kita jaga. Saya adalah pemimpin di Bali yang harus menjaga benteng NKRI sebagai orang nomor satu yang menjaga masalah law enforcement yang harus kita kendalikan untuk tetap kita mempunyai 4 konsensus dasar.
saya lebih cenderung menggunakan kata konsensus daripada pilar. Kalau pilar kan dia berdiri, tapi bisa roboh pilar. Kalau konsensus ini adalah konsensus, kita sepakat. Dan sudah sepakat oleh para founding fathers kita bahwa kita harus berdasarkan Pancasila, itu Indonesia, kita harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kita harus berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ditambah lagi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kita berbeda tetapi kita satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Dan ini istilah-istilah ini sebenarnya muncul dari, kalau kita lihat kitab-kitab Hindu. Kita tahu bersama bahwa walaupun Buddha yang masuk pertama di Indonesia, tapi budaya itu, dan itu ada di Bali. Sehingga kewajiban saya untuk menjaga, dan saya senang juga, saya katakan tadi bahwa hasil survei tingkat kepuasan masyarakat. Jadi apa yang saya lakukan ke publik, feedbacknya juga dengan penegakan hukum yang kita lakukan tanpa pandang bulu, tajam ke atas, tajam ke bawah, jangan dibilang tumpul ke atas, tajam kanan kiri. Jadi ini. Tapi ini trust juga dari masyarakat ini modal dasarnya, Pak, ya. Mungkin ada sebagian yang tidak, hasil survei dari Mark Plus itu ada sekitar 6% masih kurang puas. Tapi 94% boleh dikatakan kan dia tinggi sekali dibandingkan dengan polda-polda lain di seluruh Indonesia. Kemudian hasil daripada Universitas Udayana dan Universitas Indonesia, tingkat kepuasan kepada kepolisian daerah Bali yang dulunya di bawah sekarang tertinggi. Saya tidak mau berbandingkan dengan institusi lain, tapi saya terima kasih kepada Universitas Udayana dan juga kepada Universitas Indonesia. Saya mau diberikan gelar Doktor Honoris Causa tanggal 20, saya undang Net TV sekalian, oleh Universitas Udayana di bidang hukum. Bagi saya ini suatu apresiasi dan legacy daripada kepemimpinan saya memimpin institusi penegak hukum dengan segala macam kriteria penilaian dan sebagainya oleh publik. Namun tujuan kita sampai dengan pemilu ini, tujuan kita adalah bagaimana kita tetap mencari pemimpin yang baik. Kami tetap netral, kami jamin keamanannya untuk rakyat. Silakan berbondong-bondong datang TPS dan pasti ada anggota polisi yang akan menjaganya. Baik, Bapak, sedikit himbauan mungkin Pak ke masyarakat, kepada pemirsa yang sedang menonton, Pak. Seperti apa Pak hal kecil yang bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat untuk mengamankan dan juga untuk bekerja sama membantu untuk lancarnya pemilu nanti? Himbauan saya kepada masyarakat yang pertama adalah silakan datang ke TPS, gunakan hak suara. Pilihlah yang memang bagi masyarakat dirasakan bisa memimpin bangsa ini. Itu adalah hak daripada masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kalau ada berita-berita yang tadi katakan teorinya adalah fire hose of falsehood, itu menjemurkan berita-berita bohong, tidak perlu. Ini lebih bahaya lagi dari hoax karena disemburkan berulang-ulang. Itu tidak perlu ikut disebarkan. Jadi kalau istilah saya itu think before share. Jadi kalau dulu saya pakai istilah think before click, karena sekarang kan dengan seluler, dengan handphone, think before share. Kemudian yang ketiga, yakinlah bahwa kami aparat kepolisian dibantu oleh TNI dan stakeholders Linmas dan stakeholders yang lain, unsur-unsur SAR, unsur-unsur bencana alam, ya, itu akan menjamin dan amat sangat menjamin bahwa keamanan ini akan kita jaga.
tidak ada isu-isu lain yang akan mengalahkan kami sebagai pemerintah yang secara legacy kami ini dibayar untuk menjaga keselamatan rakyat. Jadi itu tidak perlu diragukan. Tidak, dan saya jamin di Bali ini tidak akan ada terjadi perselisihan selama mengikuti koridor-koridor yang, jika tidak mereka akan berhadapan dengan aparat keamanan sebagai polisi, tentunya dibantu dengan stakeholders yang lain. Jadi masyarakat Bali yakinlah bahwa polisi, TNI, dan stakeholders bersama Anda. Oke, Saya baik. rasa itu. Jadi jangan ragu untuk datang ke TPS tanggal 17 April nanti. Keamanannya dijamin ya Pak ini ya oleh Polda Bali. Nah itu dia perbincangan saya dengan Kapolda Bali, Bapak Irjen Pol Petrus Reinhard Golose. Bapak, karena waktunya sangat terbatas Pak, terima kasih Pak untuk kesempatannya pagi ini. Terima kasih, matur suksma. Matur suksma. Nah jangan kemana-mana, Net Bali akan kembali lagi setelah yang satu ini.